Ada nggak Pak orang-orang yang memang ya maaf ya, kan nggak semuanya orang spiritualis itu jujur. Ya. Ada yang memang sifatnya ya maaf ingin mengeduk mengeduk harta orang yang sedang kesusahan. Nah ada nggak contoh-contoh kasus seperti ini yang kemarin dari channel saya yang menghubungi Pak Suto yang sudah ibaratnya dikerjain di sana sini lah kayak gitu Pak? Ada banyak, ada banyak. Banyak ya? Ya banyak. Kemarin itu ya ada orang yang minta pesugihan. Wah. Ya, cuman saya sudah melihat ini kok ada di Patek gitu. Orang yang di Patek itu ingin punya jodoh, ingin punya pasangan, kadang-kadang selalu gagal. Banyak kasus yang seperti ini, bahkan mungkin terbanyak ini. Orang yang sudah kerjain duluan tahu dong, ini yang saya lagi kerjain tiba-tiba nih digangguin ya sama Pak Suto. Nah artinya kan bukan kecil kemungkinan orang itu akan balik lagi menyerang ke Pak Suto. Ya. Dan ini pernah kejadian di Pak Suto? Bukan pernah, sering. Assalamualaikum brother, ketemu lagi di channel Jelajah Malam. Gue masih berada di seputaran Banyuwangi lagi nih, lagi main ke rumahnya Pak Suto, numpang tidur, numpang makan. Dan hari ini apa ya yang ingin gue angkat adalah dari konten-konten Jelajah Malam dengan Pak Suto. Waktu itu kan banyak sekali ya yang minta ke kita, bahkan ratusan ya, itu mungkin 200-300 orang lebih minta nomornya Pak Suto. Artinya banyak sekali orang yang ingin meminta bantuan lah dari Pak Suto. Nah, yang akan gue angkat adalah sebenarnya apa aja sih yang orang-orang ini minta, karena gue juga penasaran yang nonton Jelajah Malam ini masalahnya apa aja cuy, ya kan? Gue nggak tahu. Nah sekarang langsung aja lagi gue perkenalkan dengan Pak Suto. Sehat? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak Suto? Kabar baik, sehat walafiat. Sudah lumayan direpotkankah dengan para subscriber saya? Alhamdulillah repot, tapi saya suka. Tapi suka ya? Saya suka repot itu. Nah mantap. Oke, sebelumnya saya mau angkat kaki dulu biar banyak yang hujat. Banyak yang hujat soalnya kontennya naik terus. Iya. Nah, Pak Suto, nih sebelum kita mulai ini, Pak Suto dari yang konten-konten kita sebelumnya ini, perkiraan Pak Suto yang menghubungi Pak Suto itu ada berapa orang Pak Suto? Dari channel saya. Nggak bisa terhitung, banyak ratusan orang. Itu banyak sekali, bener itu. Ratusan orang dengan ratusan problematikanya masing-masing. Iya betul gitu. Nah, lu penasaran kan? Pengen tahu? Gue juga pengen tahu apa aja nih yang lu bikin repot dengan Pak Suto. Langsung aja Pak Suto cerita, saya nggak akan potong. Silakan. Sebagian dari kalian pasti sudah mengenal Pak Suto, seorang pensiunan polisi hutan Alas Purwo yang sebelumnya tidak percaya dengan alam gaib sampai akhirnya terjun langsung sebagai praktisi supranatural dengan tujuan untuk menolong banyak orang. Di episode ini, Jelajah Malam penasaran dengan banyaknya subscriber yang meminta pertolongan kepada Pak Suto. Apa saja yang mereka minta dan apa saja kasus-kasus yang menurut Pak Suto tidak mungkin untuk dilakukan. Seperti permintaan untuk menyantet orang sampai mati dan masalah rebutan harta warisan, dan juga hal-hal aneh lainnya. Penasaran kan dengan permintaan unik dan aneh subscriber Jelajah Malam? Mari kita dengarkan sendiri dari Pak Suto kisah selengkapnya. Pertama saya angkat tentang orang yang minta tolong tentang properti. Nah, tentang properti. Oh, dia minta tolong Pak Suto untuk bisnisnya dilancarkan? Ya, bisnisnya dilancarkan gitu. Saya biasanya kalau properti, karena penduduk kita terbanyak itu adalah Muslim, saya biasanya akan menyarankan bangun properti harus ada musolanya. Oke. Harus ada musolanya. Kenapa? Ya pembeli rumah atau pembeli properti itu, kalau ada musolanya kan dia lebih tertarik. Anakku besok ikut mengaji di situ kan gitu. Itu adalah filter kehidupan kan gitu. Nah itu saya biasanya akan menyarankan itu. Itu secara logika lah, secara spiritualnya saya pasti akan mencari petunjuk
petunjuk menghadap kemana, diatur bagaimana, petanya gimana, denahnya gimana. Kadang-kadang saya mempelajari denahnya ini nggak masuk ini saya gitu. Oh, gitu. Iya, kadang-kadang saya bilang ini denahnya dirubah gitu, dirubah itu. Nah, ternyata alhamdulillah orang-orang yang minta tolong dalam dunia properti banyak yang berhasil, Bahkan sampai sekarang ada yang istilahnya apa ya? Semacam dia ngasih apa ya, ngasih rezeki pada saya itu hampir rutin gitu, hampir rutin. Benar. Alhamdulillah. Jadi seperti saya digaji itu, spiritual itu seperti saya digaji. Tapi alhamdulillah ini semua adalah untuk kepentingan ibadah saya. Amin, amin. Pada intinya bukan materi yang saya harapkan, itu. Yang saya harapkan, saya bisa membantu orang, saya punya pahala lah itu. Gitu. Dengan adanya kita banyak pahala kan, nanti kita masuk surga kan gitu kan itu loh. Namanya nolong orang Pak ya. Namanya nolong orang. Mudah-mudahan kita bermanfaat dan tidak ada unsur-unsur negatif. Jadi para pemirsa juga jangan khawatir. Oh di sini maharnya sangat tinggi atau tidak. Saya enggak. Apakah itu di saat Bapak mengerjakan itu murni hanya untuk menglariskan dia, ataukah memang dia itu di saat berusaha ada yang memang mungkin tidak suka atau gimana gitu yang Bapak hadapin? Dalam persaingan dagang, properti kan juga persaingan antara pengusaha properti yang satu dengan yang lain. Betul. Itu saling punya orang-orang spiritual tersendiri. Itu kadang-kadang saling serang gitu. Itu saling serang. Nah itu saya biasanya selalu minta media itu ya, minta media. Ya siapa yang medianya bagus atau senjatanya paling tajam ya dia yang hebat lah kan gitu kan ya. Dia kan hebat itu. Terus kemudian itu persaingan itu kadang-kadang tidak sehat sampai nyerang kepada pribadi lah gitu ya. Tapi nyerangnya juga goib juga gitu, nyerangnya pribadi tapi goib juga gitu. Itu supaya itu nggak laku gimana? Itu propertinya supaya nggak laku itu gimana? Itu banyak teknik itu ya. Seperti mungkin apa ya sama dengan orang buka warung ya, ada tanah kuburan lah itu kan gitu yang disebar itu ya supaya ini nggak laku kan gitu kan ya. Terus juga ada jenis tanah macam-macam lah gitu ya. Itu yang sangat mengganggu sekali dalam rangka pemasaran properti. Itu banyak sekali yang kita hadapi, bahkan nyawa kita juga jadi taruhan juga gitu, menyerang gitu orang spiritualnya itu. Di saat Bapak membantu orang ini supaya laku, yang lawannya ini spiritualnya mereka nggak suka dan tahu Bapak menolong dia. Iya, itu kan rata-rata ya memang para orang yang sakti lah ya. Kalau saya nggak seberapa sih, kalau saya nggak seberapa gitu. Bisa aja. Nggak, ini kalau saya nggak seberapa gitu ya. Tapi saya juga sedikit tahu juga. Ini kok ada orang yang tahu-tahu nyerang ini urusan apa ya? Ternyata kemudian setelah saya pelajari ternyata persaingan properti itu kan gitu ya. Itu ada di Jawa Timur ini ada itu. Saya nggak mau sebutkan nama perusahaannya itu saya nggak mau. Iya, Ini adalah privasi kan gitu ya. Betul. Itu ada dari Jawa Timur yang banyak, ada juga dari Jawa Barat, ada juga kok itu ya. Oh gitu. Bahkan ini saya katakan ada orang yang ngusulkan naik pangkat supaya ini lancar, supaya apa gitu ya. Ini setelah naik pangkat nggak ada berita. Ya, bilang. Tapi Bapak tahu di neta pangkat? Tahu, ya. Bapak yang ngerjain? Kan, yang saya ngerjain ya tahu. Lambang kan sudah ada, sukses naik gunung, sukses makan enak, itu udah tahu itu ada lambang itu. Gak bisa ditipu dari lambang itu. Tapi dia diem aja begitu? Dia diem, ada itu yang diem, ada yang terima kasih Pak, ya terima kasih, ada yang bilang gitu. Ada lagi yang plus, terima kasih Pak. Ada yang transfer, Pak, ya itu alhamdulillah, gitu, benar gitu. Tapi ya maaf aja sekali lagi bukan karena materi. Kalau ada laporan itu apa ya, kita bangga gitu ya, kita bisa membantu orang itu ada bangga lagi ya, kepuasan dan ada nilai kita bersyukur sama Tuhan gitu ya. Makanya saya sering selamatan kan gitu ya. Ya selamatan itu ya nilai syukur kita lah, kita berbagi rezeki juga sama bikin tumpengan begini apa kan dari rezeki Tuhan juga. Dari orang yang ngirim-ngirim itu kan gitu kan ya. Ya itu. Jadi kehidupan itu rasanya asik gitu ya.
tapi nggak ada laporan, nggak ada apa, bahkan ada yang ngolok-ngolok, gagalnya dikatain, gagalnya dikatain, tapi kalau berhasil diem, itu ada banyak gitu. Mungkin yang diem itu berpikir, wah ini kalau saya kasih tahu Pak Suto nggak enak nih, saya nggak ngasih, padahal Pak Suto nggak ngarepin itu. Saya juga nggak ngarepin itu, enggak, mau dikasih monggo, tidak dikasih monggo, tapi paling tidak itu ya ngasih tahu lah ya. Apalagi, terima kasih Pak Suto, itu hati saya seneng loh dengan gitu tuh, gitu. Seneng bener gitu ya. Makanya saya selalu menyarankan, ayo kita amal sodakoh. Kuncinya di amal sodakoh. Kita ikhlas. Ikhlas itu bukan di mulut aja loh, tapi di hati kita gitu loh. Insya Allah terkabul kok apa yang menjadi keinginan kita. Itu dah. Lambat atau cepat itu bukan urusan kita, tapi urusan yang maha kuasa. Betul. Nama kita meminta aja. Ya, meminta itu. Kalau feeling saya kemarin yang hubungin saya tuh minta nomor Pak Suto, rata-rata itu kayaknya pengusaha makanan Pak Suto. Nah, pengusaha makanan ini yang pernah datang Pak Suto dari saya ini kisahnya gimana aja nih Pak Suto rata-rata nih? Macam-macam ya? Macam-macam. Itu yang paling banyak itu Jakarta. Kembali lagi Jakarta. Ada resto ini gitu, ada rumah makan ini gitu. Kenapa? Namanya ada resto, ada rumah makan, ada lagi restoran kan gitu ya, ada lagi kafe kan gitu ya. Itu rata-rata mereka adalah persaingan dagang dengan sesama gitu ya, sesama makan juga, makanan gitu. Walaupun jaraknya kadang-kadang jauh gitu. Makanannya satu dengan yang lain, rumah makan itu kadang-kadang jauh, tapi dia sudah saling menghantam kan gitu. Kayak gimana tuh kisahnya Pak? Keluhannya gimana dia? Ya tadinya lah awalnya itu laris, kemudian setelah itu nggak laku kan gitu. Tadinya banyak pembeli, banyak pesanan, banyak yang order, terus kemudian yang terakhir kok makin menurun. Ada yang menurunnya drastis sekali, itu ada gitu ya. Yang paling banyak itu saling hantam-hantam, paling enggak itu pakai tanah kuburan. Nah itu untuk nyalahin lawannya itu pakai tanah kuburan. Jadi pakai apa gitu. Tempat yang akan diinin jualannya dilempar tanah kuburan? Iya, biasanya di halamannya atau apa gitu dikasih itu supaya aura kuburan itu sepi. Di mana-mana kan kuburan kan sepi, biar seperti di kuburan lah mungkin gitu loh. Itu akhirnya ya tadi ya dengan berbagai macam upaya kita ya. Tidak ada satu teori pun yang pasti gitu. Yang namanya spiritual itu tidak ada yang pasti gitu. Tapi saya yakin Tuhan akan mendengarkan kita. Yang penting pertama sikap kita berdoa, ketepatan kita berdoa, itu ketulusan kita berdoa ya. Orang berdoa itu paling tidak ya dia hatinya harus bersih, jangan menyimpan iri dan dengki. Masalah ada orang salah segala macam, bukan kita yang menghukum, bukan kita yang membalas. Urusan Tuhan itu. Yang penting kita laris, kita mohon aja bagaimana baiknya. Urusan dosa, urusan apa itu membalas, kita serahkan aja, itu wewenang Tuhan lah itu. Kita nggak usah dendam, kita nggak usah benci itu. Dan dalam kasus ini Pak, serangannya terhadap si rumah makan ini yang mungkin minta tolong sama Pak Suto, apakah makanannya jadi gimana atau gimana, ada seperti apa? Ada macam-macam, ada yang ada ulat belatung. Nah, belatung ya bahasanya, belatung ya ulat itu ya. Ya itu ada juga yang masakan baru dimasak udah basi. Ya gimana lagi, namanya warung. Itu dikerjain orang kayak gitu ya? Ya iyalah gitu ya. Ada lagi juga yang ada belatung gitu ya. Gitu. Itu ada belatung itu sudah nggak umum, itu belatung itu. Kiriman-kiriman yang semacam itu, ilmu-ilmu yang semacam itu. Ya saya sih nggak bisa, tapi untuk menghilangkan saya yakin saya bisa. Saya yakin itu ya. Tapi mungkin nggak pasti lah ya. Tapi saya yakin bisa gitu. Banyak yang seperti itu, bahkan ada yang sakit juga gitu. Dibikin sakit? Iya. Ada karyawan yang menjadi handalannya, kadang-kadang handalannya ada di tukang masak biasanya. Ya dia yang dibikin sakit, bikin apa kan gitu ya. Itu biasanya macam-macam lah versi orang itu untuk tujuan tercapainya tujuan itu berbagai macam cara yang dilakukan itu. Termasuk kesehatan karyawannya atau gimana. Ada kok sampai mau bayar karyawannya aja bingung gitu. Jangankan berpikir laba hasil sekian gitu ya. Kadang-kadang untuk bayar karyawannya aja sampai bingung, sampai karyawannya mau di PHK. Kalau PHK berarti kan nggak lanjut kan gitu ya. Berarti kan akan menurun kan gitu. Ya itu banyak yang kasih seperti itu. Anehnya lagi kadang-kadang ini orang spiritual daripada lawan itu juga akan diserang gitu, akan diserang. Ya seperti saya membantu katakanlah resto A gitu ya. Resto A itu saya bantu ya.
orang yang nyalain katakanlah dari Resto C gitu ya. Ya itu sang spiritualnya Resto C itu kadang-kadang menyerang saya, dengan mengirim apa ya, ilmu nggak bener lah gitu ya, ilmu memusuhi lah dengan kita. Kan ngancamnya ke bapak sendiri berarti. Ya, iya, banyak juga gitu ya. Mereka pasti tahu ya, oh bapak ini nolongin kerjaan gua, membantu ini menghalangi kerjaan gua nih. Iya. Oh si ini gua serang sekalian gitu. Ya. Itu. Wah. Ya mereka rata-rata kan mereka orang-orang sakti gitu ya. Mereka orang-orang sakti ya. Ya saya cuma belajar aja kadang-kadang, kalau saya dihantam, kalau saya ini, saya berusaha aja untuk melepaskan itu. Tapi kalau sudah terlalu ya tak balas. Kalau sudah terlalu mau gimana lagi gitu. Gue demen ya begitu. Oh gitu Pak, sampai segitunya ya. Wah. Jadi apa ya, manusia itu karena dibakar apa ya, dibakar hawa nafsu ya, nafsu amarah mungkin ya. Marah ini ada orang mengganggu saya ini, saya punya tujuan ini kok diganggu ini. Itu biasanya ada lambang ini pada saya. Saya tanam ketela pohon kok dicabut. Yang nyabutin namanya Pak Suto gitu ya. Kok ada petunjuk begini gitu ya. Wah ini nanti pasti ada ini. Ternyata ya itu tahu-tahu ada kiriman. Nah, kiriman itu biasanya keluarga semua tahu kok. Terutama istri itu ketahui. Kadang-kadang ada sampai bunyi toar gitu. Iya, ibu cerita sama saya. Iya, itu. Iya, kadang-kadang tuh di atas tuh katanya meledak dar gitu. Iya, sering gitu. Dan rumah tahu semua itu. Ya tahu lah. Saudara-saudara semua itu, Pak Kiai Norohman itu juga tahu juga itu kan kakak kan itu kan ya. Iya. Ya itu, dia tahu ini ada kiriman ya, biar aja lah gitu ya. Kalau dia mau teruskan ya silakan aja, teruskan aja gitu ya. Wah, artinya Bapak ini nolong orang juga meresikokan diri Bapak sendiri dong ya. Kita hidup itu memang apa ya, satu pilihan, kita tidak bisa menghindar. Iya. Kita hidup ini kan nggak bisa menghindar toh itu. Ini sudah kehendak daripada Tuhan kan gitu kan ya, kita hidup. Nah, terus kemudian apa yang kita hadapi, apa ini yang kita kehendaki, kadang-kadang nggak ngerti loh kita itu. Akan ada terjadi ini, kita nggak ngerti loh. Ya seperti tamu dari kemarin aja, berapa orang, saya juga nggak ngerti, cuman ada lambang, oh ini ada yang mau datang gitu. Kadang sekilas saja, tapi siapa, apa kepentingannya gitu ya. Benar. Gitu. Nah itu yang menarik tuh yang kemarin tuh Pak, yang orang dari Surabaya ya, yang dia kalau nggak salah yang ngobrol di sini, mas saya kan adiknya tuh. Dia kan pernah pacaran sama orang pulau seberang, yang sekarang waktu itu kalau nggak salah umurnya 50-an sekian ya, yang ibaratnya dia nggak bisa dapat jodoh lah. Ya. Nah padahal nih bro, kemarin gue sempat ngobrol sama beliau ya. Ya maaf sekarang sudah almarhum, baru berapa minggu lalu ketemu. Ya. Dia padahal secara fisik ya tergolong ya ganteng lah. Oh ganteng. Nggak ada gimana, tapi usia sekian dia belum dapat jodoh. Menurut saya emang agak aneh sih Pak. Dan itu coba Bapak ceritain deh, itu sebenarnya dia kenapa. Dan ya saya terakhir kaget itu dari pihak kakaknya, karena saya nge-save nomornya dia, mas adik saya meninggal. Itu wah sejang langsung. Ya gila. Itu dari itu Pak. Itu kan apa ya istilahnya, jodohnya itu dipatek gitu, supaya dia nggak laku-laku di mana-mana gitu. Karena orang apa ya, pada waktu itu ceweknya orang Bali, apakah asli Bali atau pendatang? Yang jelas tinggalnya di sana gitu ya. Yang jelas tinggalnya di Bali gitu ya. Itu apa ya, merasa dikhianatin gitu ya. Orang sakit hati gitu ya. Terus kemudian sejauh mana Anda berhubungan sama itu orang yang di Bali itu? Ya biasa aja Pak. Ya dia gak terus terang dengan saya sejauh mana gitu. Saya udah mikir, jangan-jangan ini kena penyakit tertentu kan saya gitu, jangan-jangan. Tapi cuman jangan-jangan kan gitu ya. Istilahnya cuman menerka-nerka kan gitu ya. Cuman dalam perjalanan spiritual itu kemarin kan ada lambang-lambang yang tidak enak gitu ya. Kemudian dia jatuh terpental ya. Kemudian ada HP yang kejebur air apa itu. Oh yang pas malam kita dipancur itu? Iya itu. Saya bilang wah ini lambang apa ini kok nggak enak sih gitu kan. Ya mudah-mudahan semuanya selamat lah, kita berjuang, kita tetap berdoa yang terbaik kan gitu ya. Nah bahkan sampai di rumah dia itu masih seperti orang yang setengah stres lah gitu ya, saya bilang itu setengah stres itu. Terus saya bilang keluarganya mau dibawa ke rumah sakit. Saya bilang saya tidak ada petunjuk terbaik ke rumah sakit ya, saya gitu. Loh, kok kenapa begitu Pak? Ya kalau menurut saya tidak akan ada hasil itu ke rumah sakit gitu kan ya gitu ya. Itu petunjuk spiritual loh itu ya.
Terus kemudian ya namanya kita udah parah, dia itu ya gimana pun juga dibawa ke rumah sakit kan sama keluarganya, ya udah dibawa ke rumah sakit. Pulang dari rumah sakit pun juga nggak sadar sepenuhnya. Terus kemudian meninggal itu kemarin itu. Terus dia bilang, Pak Suto bener, katanya Pak Suto dia nggak perlu ke rumah sakit, nggak ada daya ini. Ya itu cuman ini aja, cuman saya nerka aja saya gitu. Saya cuma nerka aja gitu, bukan mendoakan, bukan. Ya. Kalau doa saya tetap terbaik, mudah-mudahan segera sehat kembali, segera dapat jodoh atau gimana kan gitu kan. Ya cuman saya sudah melihat ini kok ada di Patek gitu kan. Orang yang di Patek itu ingin punya jodoh, ingin punya pasangan, kadang-kadang selalu gagal. Banyak kasus yang seperti ini, bahkan mungkin terbanyak ini. Di samping ekonomi ya terbanyak itu ekonomi yang jelas. Iya, terbanyak kedua ya ini di masalah Patek ini, masalah jodoh ini. Kalau saya sih sebagai orang awam melihatnya gini aja, maksudnya dia ini laki-laki single, secara fisik pun oke gitu, tapi dengan usia sekian nggak dapet jodoh, ini ada yang aneh. Kecuali maaf dia tuh, ya maaf mungkin ada kekurangan atau ada cacat atau apa yang mungkin, ini kan enggak gitu. Enggak, itu apa kalau boleh dibilang harta punya, kekayaan dia punya, aset dia punya gitu ya. Terus apa itu? Ganteng dia punya, ya. Putih tinggi orangnya. Dia putih tinggi gitu ya. Secara fisik tidak ada masalah gitu ya, tidak ada masalah. Tapi secara spiritual ternyata ada yang menghalangi, dan yang menghalangi itu baunya nggak enak gitu. Yang menghalangi itu baunya nggak enak. Wah ini pasti negatif ini sudah gitu. Iya. Akhirnya benar dia kesulitan jodoh, dan pada akhirnya pun dia juga sakit, meninggal. Iya, kalau sudah urusan nyawa itu sudah bukan urusan kita itu. Betul. Saya pulang dari sini tuh masih kaget, maksudnya dia tuh masih ngirim WA bercanda tuh yang dia lagi joget-joget gitu. Habis itu saya nggak respon lagi. WA kedua dia pas sudah meninggal, saya langsung meninggal. Jadi dua video, satu joget-joget, satu meninggal. Ini maksudnya ya Allah, ini rahasia Allah ya, maksudnya benar-benar bisa segitunya gitu. Dan saya kaget, wah. Dan ini orang baru seminggu ketemu sama saya loh, masih bercanda di sini, masih ngobrol. Ya bisa begitu ya Pak Suto ya. Ya setelah meninggal itu ya sempat dia masih datang pada saya dalam dunia yang lain. Dia datang, dia mohon maaf, terus kemudian dia janji sama saya, katanya mau ngasih apa? Ngasih apa ini? Ngasih pipa. Mau ngasih pipa putih yang gini. Sama saya waktu itu di sini. Ada di sana pipanya. Dia ada di sana. Terus dia bilang, saya mohon maaf Pak Suto gitu. Pipa itu di mana sekarang saya nggak tahu. Saya mohon maaf, jangan dijadikan ini ya. Dan jalan. Saya mohon dimaafkan. Iya nggak apa-apa saya gitu. Dan saya sadar dia sudah nggak ada, itu saya sadar. Wah ini. Dia sempat ngomong gitu masalah. Iya namanya orang meninggal janji itu kan hutang ya. Takutnya itu jadi ganjalan dia. Jadi ganjalan dia gitu ya. Merinding saya. Ya saya ikhlaskan lah gitu soal janji itu ya. Itu ya udah, mudah-mudahan ini semua pembelajaran juga, dan ini bukan satu dosa kok. Saya nggak nyesel kok saya gitu, enggak. Ya. Dan itu ngomongin depan saya loh di sini. Iya kan waktu ketemu. Nah itu. Nah pada sisi dia sudah meninggal, yaitu ketemu saya mohon maaf itu. Wah, berarti bener ya namanya hutang ya, namanya janji yang tidak ditepatin atau hutang. Setelah kita mati itu masih akan tetap jadi ganjalan kalau kita nggak bayar. Kita nggak bayar, nggak donasi gitu ya. Betul. Makanya dia datang minta maaf gitu ya. Luar biasa ya. Mudah-mudahan ini jadi pembelajarannya buat saya juga Pak Suto. Maksudnya yang namanya kehidupan itu, hari ini kita bisa ngobrol, minggu depan mungkin kita bisa meninggal loh. Ya kita nggak tahu juga. Iya, siapa yang tahu umur kita. Karena ini ada saya, jadi saya bener-bener ikut shock gitu. Iya. Ya nggak perlu shock sih. Iya. Kita juga bakal semua ngelakonin kok yang namanya mati. Betul. Semua gitu. Tidak akan yang bisa lolos dari itu kok gitu. Benar. Ya cuman mudah-mudahan saja kita diberikan umur panjang, dan umur panjang ini umur yang barokah. Gitu. Amin ya Allah. Bukan malah nambahin dosa-dosa. Amin. Mudah-mudahan Pak Suto. Nah Pak Suto nih kan kayak tadi nih, pas abis saya mandi tadi habis maghrib kan, ada tuh yang hubungin ke kita tuh yang minta apa tuh namanya? Dia punya pusaka tuh kan yang minta nomor Pak Suto tuh. Langsung saya video callin tadi. Nah, kasus-kasus kayak gini Pak Suto ada banyak kan nih dari subscriber saya yang berhubungan dengan pusaka, akhirnya dia minta bantuan gitu, ya mungkin untuk peninggalan keluarga atau apa. Iya benar, ada, tidak banyak, tapi ada gitu ya, ada beberapa gitu ya. Tapi tidak banyak gitu ya, tidak banyak. Itu ada pusaka itu yang istilahnya
pusaka itu biasanya pusaka warisan dari leluhurnya atau dari orang tuanya gitu ya. Itu biasanya ada juga yang tidak cocok dengan anaknya gitu ya, dengan apa gitu ya. Itu akhirnya mengganggu, itu ada gitu ya. Terus kemudian ini gimana baiknya, gimana ya dilepas lah gitu. Dikasihkan orang atau dibuang aja gitu. Itu kalau sekiranya merugikan untuk kita, untuk apa kita peliharakan gitu kan ya. Ada lagi juga ini bisa cocok untuk yang lain, nah, itu ya. Bisa cocok untuk yang lain. Mungkin seperti ini, oh ini ada kumis macan yang mati ngurat. Nah ini contoh ini. Kumis macan yang mati ngurat. Itu kan punya khasiat apa, kewibawaan, dan itu cocok untuk para bapak jaksa ataupun bapak hakim gitu ya. Jadi omongannya itu benar-benar tajam, mengena, dan orang itu biasanya akan ikut. Iya, oke, iya, oke, kan gitu kan ya itu. Itu kalau untuk dagang nggak cocok. Untuk dagang nggak cocok kan gitu kan. Orang kabur malah. Ya. Ya itu kadang-kadang ada orang yang punya gitu. Kemarin aja ada orang ini. Ada orangnya udah ganteng, pengusaha, tapi dia punya apa, bulu perindu, dan bulu perindu itu sangat bagus sekali gitu ya. Jadi dia banyak digandrungin cewek-cewek gitu ya. Wah ini akan mengganggu pekerjaannya kan gitu kan ya. Ya ada juga yang begitu. Nah, seperti yang tadi yang telepon itu, dia punya golok. Dia punya golok. Saya tanya nama goloknya itu apa. Di Jawa Barat itu macam-macam nama golok itu. Orang Jawa Barat ya tadi? Ya, tadi itu orang Jawa Barat. Nah itu dia nggak tahu namanya. Cuman golok itu bukan golok dari logam, bukan. Golok cuman kayu. Iya, golok kayu tadi. Nah sampai saya tadi juga mengeluarkan pedang dari Cantigi. Ya, sentigi dari kayu sentigi gitu. Ya seperti inilah gitu. Mas Arfi tadi kaget. Lu Pak Suto juga punya. Pak Suto juga punya. Gitu. Ya ada gitu ya. Banyak yang begitu tuh. Kadang-kadang memang tidak perlu kita pakai itu. Ya kalau nggak perlu mengganggu, ya untuk apa ya dikasihkan orang yang membutuhkan atau dibuang, itu aja gitu loh. Tuh. Kalau kita merawat barang dan barang itu nggak berguna untuk kita, apalagi mengganggu, ya kan lebih baik kita singkirkan dari rumah kita kan gitu kan. Betul. Tuh itu. Ada loh yang begitu tuh sangat benar-benar mengganggu. Mengganggunya sampai tingkatan apa Pak yang pernah Bapak tahu tuh? Nah contoh begini aja, di dalam itu ada kotak keris di dalam itu. Kadang-kadang malam itu ada yang apa? Kotek yang mengganggu orang tidur kan gitu ya. Masa ini ada apa? Kemudian saya buka, ini ada apa? Ada tempat keris, saya buka. Yang mana ini yang gerak gitu kan? Kan bukan satu barangnya kan, banyak gitu. Saya kadang-kadang bingung yang mana ya. Kadang-kadang saya pisahkan dulu yang mana gitu kan ya. Gitu. Ya memang begitulah. Karena mungkin dulu di saat dia punyanya, dia punya perjanjian atau untuk dimandiin terus atau apa? Ya kadang-kadang minta dimandiin atau minta dikirim kembang minyak wangi ya, karena tidak pernah dikirim dia kadang-kadang ngambek lah ya, frontal ngambek lah itu ya itu. Ini kadang-kadang kotek ya. Ya mungkin anaknya anak zaman sekarang kan udah apaan sih begitu ya kan? Ya apaan sih gitu ya. Memang nggak nyantol sih gitu ya. Untuk kita pikirkan dengan logika kita nggak nyantol loh gitu. Saya sendiri juga, Mas Arfi pernah saya cerita, saya dulu orang sama sekali nggak percaya kok ya dengan yang gini ya. Tapi pada kenyataannya ada, kan gitu ya. Pada kenyataannya kan ada gitu ya. Gitu. Saya dulu orang spiritual aja saya anggap orang gila ini gitu. Saya nggak nyangka sekarang juga saya menjadi orang spiritual, dan bahkan ini bukan cita-cita sama sekali, bukan cita-cita saya loh. Benar-benar terpanggil secara alami. Gitu. Emang nggak, awalnya dari orang nggak percaya maksudnya? Iya. Malah ada yang bilang ini Pak Suto gedabrus. Ada bilang. Oh iya tuh. Ada yang komen itu. Karena saya nggak ngerti gedabrus itu apa, masih di gedabrus itu apa ya? Ya ngawur, kita ngomong ngawur lah kita. Oh, maksudnya gitu. Ngebual lah. Kita itu dianggap ngebual gitu. Oh. Kayak gedabrus ya. Saya nggak ngerti bahasa Jawa. Ya, waktu itu kan juga saya jawab, ada di komen itu saya jawab gini. Ya, Anda memandang dari sudut yang berbeda gitu. Ya kasarnya juga Anda itu memang sebenarnya lebih hebat dari saya, tak gitu kan. Nah, waktu itu sempat ada yang hubungi saya juga, nanya ke saya, Pak Suto itu bisa nggak ya ini masalah warisan dan segala macam. Saya bilang, wah saya nggak tahu, tanya aja langsung Pak Suto, saya kasih nomor Pak Suto. Nah akhirnya itu orang-orang yang masalah warisan ini di Pak Suto sempat ada yang menghubungi Pak Suto juga. Banyak. Itu kenapa, kendalanya kenapa tuh biasa tuh Pak?
pada intinya manusia itu yang paling banyak itu materi. Kesulitan ekonomi, ya, kesulitan usaha, bahkan juga masalah harta warisan. Supaya ini menyetujui keputusan saudara ini, ya saudara yang ini, saudara yang ini, itu berebut warisan rata-rata pasti dengan saudaranya sudah gitu. Yang namanya warisan kan dari orang tuanya. Iya. Nah itu kan yang mendapat warisan kan anak-anaknya. Anak yang satu dengan anak yang lain kebanyakan bubar atau tidak harmonis gara-gara berebut harta waris. Gara-gara sekedar harta doang. Iya, harta rata-rata. Makanya saya bilang harta, tahta, dan Wanita. Akhirnya itu sangat peka loh itu. Gitu ya. Dan tidak, selama saya mengamati dalam kehidupan, ya maaf aja usia saya sudah cukup lama ini, udah 68 tahun ini mengamati tetangga. Kebetulan saya kan hidupnya berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain gitu ya. Saya mengamati memang benar kok ya. Tidak ada orang yang berkecupan dari kita serakah. Malah rata-rata orang yang serakah pasti pelit sudah gitu loh. Dan dia nggak pernah ngerasa puas, nggak tenang. Iya, nggak tenang, nggak merasa puas gitu, enggak gitu. Tapi sebaliknya mereka yang yang kalah asalkan dia bersyukur, dia menerima dengan hati yang lapang, ikhlas gitu ya. Memang ikhlas itu sulit loh. Yang namanya ikhlas itu sulit loh, gitu. Tapi kalau dia bisa melakukan paling tidak sekian persen lah dia ikhlas, insya Allah dia akan jaya nantinya. Amin. Itu. Orang yang ikhlas itu mudah diucapkan, tapi sulit dilakukan itu ikhlas. Ngomong saya ikhlas, saya bersyukur, saya ikhlas. Tapi sulit loh di sini. Bukti dari dari bersyukur, ikhlas. Bukti yang paling nyata apa? Suka amal sedekah. Karena dia yakin bahwa rezeki dari Allah masih tetap akan ada. Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu maha pemurah lagi maha penyayang. Dan Allah itu maha kaya, tidak akan pernah kekurangan harta untuk dibagikan kan gitu kan ya, itulah. Makanya orang itu akan bersyukur. Itu sangat bisa dinilai kok. Itu. Ya kalau saya sangat mengamati mudah karena banyak penelpon, banyak orang yang minta tolong itu ya. Ya maaf, jangan dinilai negatif ya. Ini orang ini kok pelit amat kok ini gitu ya. Ternyata ya sulit sekali juga untuk terkabul. itu. Iya. Kuncinya di amal sedekah. Amal sedekah nggak harus ke Pak Suto gitu ya, di lingkungannya lah gitu. Bisa kerja jam malam. Iya, bisa kerja jam malam. Canda bro. Serius juga nggak apa-apa. Oh gitu. Ya, seperti tadi aja itu, ada titipan untuk siapa? Iya. Untuk bawa gini tadi. Oh iya, kemarin tuh ada titipan tuh dari bawa gini yang kemarin kita angkat di sini tuh, ada ibu dari Hong Kong, Ibu Suli itu baik banget. Dia bulan kemarin tuh ngirimin saya bensin. Wah, alhamdulillah tiba-tiba. Kemarin tuh saya pikir dia mau nitip ke si Mbak bawa gini doang, taunya, Mas, yang ini buat Mas. Wah, Mbak, jangan, aduh, jangan repot-repot, aduh. Saya terima juga ini. Terima juga akhirnya. Iya, maksudnya banyak orang-orang yang memang ikhlas untuk ngasih, karena dia bilang saya di sini ngerasa pekerjaan saya di Hong Kong ini alhamdulillah saya punya bos yang baik, semua yang baik dan lebih dari ekspektasi. Ini rasa syukur saya ngelihat di ini ada bawa gini seperti ini, saya kasih, dan juga buat Mas Arfi alhamdulillah. tapi orang-orang ini cara bersyukurnya kan seperti itu, Pak. Ya, tapi saya kan juga saksi, menyaksikan sendiri tadi kan menyaksikan sendiri. Iya. Itulah. Ya itulah rezeki anak soleh, Pak ya. Di sini saya mengatakan ini. Ya berarti Mas Arfi ini orangnya baik. Amin. Ya pada kenyataan kita tahu sendiri kok gitu ya. Kan Mas Arfi bisa aja, oke udah tak kasihkan, ya, padahal nggak dikasihkan. Untuk sendiri bisa aja kan gitu. Iya, kan? betul. Dan orangnya tidak akan mungkin nuntut juga gitu ya. Nggak akan tahu juga. Ya, nggak akan tahu juga. Tapi karena Mas Arfi itu adalah orang baik, saya saksi utama. Nyatanya juga diberikan. Bahkan ditunggu. Kemarin kan nggak bisa itu, kalau gini nggak bisa datang ke sini. Betul. Akhirnya tadi yang datang. Iya, soalnya saya paling takut kalau namanya mana orang gitu. Ya, mendingan bawa gini ngomong nih sama ini udah diterima gitu kan, ya, enak. Ya. Tadi saya suruh dia langsung transfer, ternyata dia ada yang ngirim ke saya juga. Ya udah. Jadi enak. Jadi enak. Nah, Pak Suto, di antara yang pada kemarin menghubungi saya ini, ada nggak Pak orang-orang yang memang, ya maaf ya, kan nggak semuanya orang spiritualis itu jujur. Ya. Ada yang memang sifatnya
ya maaf, ingin mengeduk mengeduk harta orang yang sedang kesusahan. Nah, ada nggak contoh-contoh kasus seperti ini yang kemarin dari channel saya yang menghubungi Pak Suto yang sudah ibaratnya dikerjain di sana sinilah kayak gitu, Pak? Ada banyak. Ada banyak. Banyak ya? Ya banyak. Kemarin itu ya ada orang yang minta pesugihan. Wah, Ya kemarin kan. oh yang orang Surabaya. Iya, orang Surabaya. Wih, ketemu Orang saya. Kalimantan ya. Sekarang kali Surabaya. Ganti kedua. Coba aja. Wih, Habis berapa tuh? 40 juta atau berapa orang itu? mau pesugihan bro, tapi ngeluarin 40 juta. Oh, yang sugi dukunnya. Nah iya, akhirnya dia datang ke Pak Suto kan gitu kan. Ya. Baru kenal ketemu sama Mas Arfi kan. Nah itu kan, nah itu. Ya seperti itu contoh. Itu kan saya bukan ngarang cerita. Iya. Mas Arfi tahu sendiri. Saya ketemu di Surabaya. Bahkan waktu di sini apa nggak ketemu? Kan nggak ketemu, pas di sini kan video call sama saya. Oh video call. Nah, di Surabaya dia ngubungin saya. Akhirnya saya angkat ceritanya, belum ditayangin nih. Ya. Itu belum tayang tadi. Itu. Orang-orang yang dikerjain tuh Pak, ya kasihan. Coba bayangkan, 40 juta. Pak Suto itu belum pernah loh minta mahar 10 juta, 20 juta, nggak pernah loh itu. Kalau media ya ada karena kepentingannya sangat ini, sangat banyak. Tapi kita butuh itu, gitu. Kita butuh itu. Sama dengan kita nyembelih hewan kurban, sapi. Masa kita mau nggak pakai pisau? Masa kita nggak pakai ini? Masa bisa kita ngiris daging itu? Kalau nggak pakai pisau ya pakai pisau lah. Gitu. Nah pisau itu adalah media kita gitu loh. Akhirnya nih Bapak di saat dengan ada kasus seperti itu, apakah spiritualisnya yang sebelumnya ini pernah ada yang berhubungan sama Bapak atau gimana? Ada banyak itu, bahkan ada yang saya tegur juga. Kamu ngasih minta mahar ke orang ini sangat mahal sekali gitu. Ini apa? Ternyata dia ya yang penting kan aku berdoa gitu. Kadang-kadang aku berdoa, kau kan minta ongkos, minta ini gitu. Wih, tapi kok segitu banyaknya ya? Karena ada minta 30 juta. Wah. Bahkan ada yang ratusan juta loh. Saya pikir kok bisa ya? Ya udah terserah lu ya lu, gue ya gue lah gitu. Yang jelas kalau saya ingin ibadah itu aja kan gitu. Kamu menekan orang, kamu menyiksa orang. Sama dengan orang yang sakit. Orang yang sakit itu berobat ke dokter itu kan orang sakit, orang menderita. Orang butuh pertolongan. Ya, tapi kadang-kadang dikerjain juga sama orang-orang nggak tahu rumah sakit, nggak tahu orang kesehatan dikerjain juga kadang-kadang gitu. Di proyek lah bagaimana ini duitnya keluar atau bagaimana kan gitu kan ya. Gitu. Ya. Sama juga datang ke orang spiritual itu banyak yang begitu. Rata-rata orang susah sih gitu loh. Yang datang ke dokter berobat kan orang susah juga. Iya. Gitu loh. Ya cuman kalau dokter lebih lebih ilmiah sih gitu ya. Ilmunya lebih ilmiah, didapatkan harus kuliah. Nggak ada dokter nggak kuliah itu nggak mungkin. Gitu kan gitu ya. Kalau spiritual, walaupun orangnya nggak kuliah nggak apa, dia senang berdoa, dia senang merenung, senang berdoa, itu aja bisa jadi gitu. Ya saya aja nggak punya tujuan, nggak punya keinginan untuk menjadi orang spiritual. Mengalir dengan sendirinya aja kok ada orang percaya minta ini, saya doakan terkabul, saya doakan. Makin lama makin terkenal. Ya seperti sekarang aja mau pergi kemana kadang-kadang masih bingung ngatur waktu. Gitu. Iya banyak banget tamunya maksudnya. Iya itu. Ya berapa kali kesini kan selalu benturan dengan tamu banyak kan. Iya. Gitu. Kemarin bahkan sempat salah satu channel horor juga, channel gede itu, ngomongin Pak Suto ditolak loh gara-gara dibela-belain tamunya. Wah, gila gue. Iya kayak dia untuk kepentingan bisnis beda, dia itu untuk kepentingan. Nah kita di sini kepentingannya adalah menolong orang yang lagi susah gitu. Kita memberikan makanan sama orang lapar, itu kan lebih berpahala daripada kita memberikan makanan sama orang yang kenyang kan gitu ya. Ya. Kita memberikan minuman kepada orang yang lagi haus, ya. Dia membutuhkan. Ya. Nah ini nyambung nih sama kemarin nih orang Surabaya tuh, dicerita tuh kemarin. Lu Pak Suto gimana? Gue datang subuh-subuh bro, tadi itu gue terus terang saya udah bilang sama Pak Suto, saya nggak punya duit, sudah datang aja. Di situ seminggu dikasih makan, pulang diongkosin. Bayar bener Pak Suto itu. Nah, ya gimana lagi ya, kita harus saling tolong menolong. Mudah-mudahan kita tetap bisa menjadi orang yang berguna bagi orang banyak kan gitu ya. Ini kan media saya untuk beribadah gitu loh. Saya datangnya Mas Arfi ke sini, kita syuting begini. Ini adalah media kita untuk beribadah lah, itu bagi saya gitu. Iya. Bisa, walaupun secara hitung-hitungan logika, Bapak ngeluarin duit, Bapak rugi, tapi bukan itu yang dipikirin Bapak ya. Tetap ada ganti. Saya akan berdagang sama Allah. Itu saya bukan berdagang sama manusia. Luar biasa. Ini ada untung rugi yang enggak nih. Ini mau makan mau banyak mau apa, saya kalau makan banyak malah suka saya. Karena itu
Bener. Intir nih, makan saya banyak. Bener. Kalau di sini makan apa mulu, bro? Itu bener-bener lahir batin. Iya. Oh iya, silakan Pak. Itu saya sangat suka sekali waktu Mas Arfi datang pertama kali. Disuruh makan, nggak mau disuruh makan. Ayo kita makan di mana itu? Di kafe. Di kafe. Saya lihat Mas Arfi makan dan saya baru 3 hari udah makan setelah 2 bulan nggak makan nasi loh itu. 2 bulan nggak makan nasi loh. Setelah makan saya lihat Mas Arfi makan, semangatku harus seperti Mas Arfi ini ya. Nyatanya saya sampai sehat. Tampilan ya, gambar saya bisa dilihat ini pemirsa semua bisa lihat. Sekarang lebih sehat. Kalau dulu saya lebih kurus, Kurus dan ini tidak bercahaya mungkin. Alhamdulillah sekarang, wah berkat doa semua. Pemirsa mungkin. Nah, Pak Suto, dari sekian banyak orang yang datang, baik dari channel saya maupun dari luar, artinya kan Pak Suto ini menolong orang. Ini kita anggaplah spesifik orang-orang yang dijahatin orang dengan cara gaib lah. Ya. Artinya orang ini kan yang menjahati ini juga meminta tolong terhadap dukun untuk ngerjain orang ini. Dan di saat Pak Suto sendiri menolong orang ini, otomatis orang yang sudah ngerjain duluan tahu dong, ini yang saya lagi kerjain tiba-tiba nih digangguin ya sama Pak Suto. Nah, artinya kan bukan kecil kemungkinan orang itu akan balik lagi menyerang ke Pak Suto. Ya. Dan ini pernah kejadian di Pak Suto. Bukan pernah. Sering. Bukan pernah, tapi sering gitu ya. Sering. Itu kan saya bilang tidur saya tidak pernah tidur berkualitas kan gitu kan ya. Karena banyaknya orang yang minta tolong dan mereka rata-rata kan diganggu oleh orang lain. Ya, diganggu oleh orang lain. Yang mengganggunya sakit hati dong. Ini Pak Suto ini jadi penghalang ini kan gitu ya. Ya itu akhirnya dia ngirim-ngirim hal-hal yang tidak bagus lah gitu. Dia pakai ngirim istilahnya gini. Wah gitu, dia ngirim. Ya risiko lah kita. Kita hidup juga bakal mati, jadi makanya saya nggak takut, ya udah saya serahkan sama Allah itu udah. Saya selalu bilang, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari segala gangguan setan. Saya yakin ini sangat kuat. Ya belum lagi ditambah dengan ini bacaan yang lain, doa-doa yang lain. Tapi itu sangat sering banget. Nggak pernah lewat 1 minggu, pasti ada yang gitu, yang jari-jari gitu. Nggak pernah lewat 1 minggu. Gitu. Kenyang dong tiap dikirimin mulu. Iya, ya udah kalau aku mau mati ya biar mati itu aja sudah gitu loh. Gitu. Tapi kan saya selalu berdoa, saya mohon, saya tetap akan berlindung kepada Allah. Apapun itu. Karena kita juga bakal mati semua kok gitu loh. Benar. Gitu loh. Dan yang terparah yang pernah Pak Suto alamin, hanteman yang mungkin ya maaf ya, di antara yang mereka tuh yang terkuat itu seperti apa yang dampaknya nyata ke Pak Suto? Yang paling kuat termasuk yang saya derita ini, saya operasi aja 17 kali ini ya, yang namanya batu ginjal. Batu ginjal itu sampai 17 kali, coba bayangkan itu ya. Itu berawal dari non medis. Ya, asal usulnya ya non medis gitu. Terus kemudian kita selesaikan dengan medis, dengan operasi sekian kali ya. Makanya saya kasihan banget itu sama ibu, sama istri saya itu sangat kasihan sekali. Dia sangat telaten sekali, dia menungguin saya sakit, ngeladen dia kemana. Belum lagi kalau kita berpuasa. Saya selalu kuat dan selalu bahagia didukung dengan keluarga. Jadi istri dan anak semua itu mendukung. Saya puasa semua. Saya benar-benar bangga. Walaupun ya nuwun sewu, istri saya agak keras kadang-kadang kalau ngomong ya. Tapi saya bangga. Dia tetap mendukung sang suami gitu. Gitu. Dan kalau kalimatnya pun sekarang mulai berubah gitu. Mulai berubah. Kalau dulu cerewetnya bukan main kalau dulu. Sekarang sangat berubah sekali itu. Benar-benar mendukung. Apalagi yang namanya puasa. Kalau dia sudah emosi sedikit, apa gunanya puasa kalau emosi? Gitu kan? Apa gunanya puasa kalau emosi? Gitu. Karena apa? Pada dasarnya puasa itu khasiatnya adalah pengendalian diri yang paling murni dari segala hawa nafsu. Ya termasuk hawa nafsu al-lawamah, mutmainnah, sufiyah, amarah itu gitu. Itu pengendalian dirinya hanya dari puasa. Gitu. Dan ini Pak Suto, itu artinya hantaman terkeras itu artinya kan dari non medis menjadi medis. Ini saat Pak Suto menangani kasus apa ini dihantam seperti itu? Banyak kasus. Ya saya nanganin kasus itu kan banyak gitu ya.
Saya kadang-kadang nggak tahu sumbernya dari mana gitu. Sekarang dihantam, besok udah ada yang lain hantam. Iya, lain lagi kan gitu. Kan tadinya udah saya bilang, saya tidak pernah lewat 1 minggu itu selalu ada. Kadang yang ini belum kelar udah datang yang lain. Ya itu. Bahkan ini kadang-kadang saya sempat guyon gitu. Dengar sendiri kan tadi Mbak Mona tadi dengar juga itu. Santet belum matang sudah dikirim kan gitu. Santet belum matang sudah dikirim. Kadang-kadang kita buat guyonan gitu ya. Ya bukan meremehkan sih, enggak gitu, enggak ada yang saya remehkan itu. Gitu ya, buat hiburan aja lah. Ya, gitu. Untuk menghibur diri juga dan juga untuk keyakinan bahwa kita mampu gitu. Ya maaf, ini bukan sombong. Mudah-mudahan kita tetap mampu. Mudah-mudahan kita tetap bisa berguna untuk lingkungan, untuk sesama. Yang jelas tujuan positif, monggo. Kalau tujuan negatif, jangan minta tolong saya. Itu benar itu. Kalau tujuan negatif itu. Nah, yang negatif pernah minta tolong Bapak nih, yang Bapak tolak, biasanya kasus apa aja nih? Minta apaan nih? Iya, termasuk minta ini. Minta pelihara tuyul lah gitu. Banyak kan gitu kan. Oke bos, sebentar jalan lagi nak. Oke. Kerja gitu. Iya itu kerjalah yang ini kita berdoa bagus gitu ya, nanti akan saya bantu. Tapi nggak perlu pelihara tuyul, nggak perlu pelihara ini saya gitu. Ada kok untuk membangun rezeki kita yang bagus. Nggak harus kita pelihara tuyul. Ada jalannya sendiri. Dan ini positif dan ini nggak dosa, malah berpahala. Kalau kita yang tidak pernah memohon sama Tuhan, kita tidak pernah memohon sama Allah, artinya manusia itu adalah sombong. Kita nggak bisa apa-apa loh. Bisanya kita adalah dengan kekuatan yang maha kuasa. Ya kita memohon. Kalau kita nggak pernah memohon, namanya sombong ya. Ya merasa mampu sendiri. Hebat. Bener. Nah ini biasanya nih Pak Suto nih, abis konten ini pasti akan di kolom komentar nih, Mas Arfi, nomor HP Pak Suto dong, please tolong. Itu panjang banget, saya kadang-kadang bahasnya satu-satu. Pak Suto sekarang bisa nggak nomornya Pak Suto, kalau Pak Suto ingat disebutin aja, biar ntar dia pada nyatet sendiri. Oke. Nanti bagi yang pas siaran angka nomor HP saya, bagi yang nggak dengar gitu ya, mungkin yang disetel udah kelewat atau sebelumnya gitu, bisa tanya juga sama Mas Arfi. Ntar saya tulisin di sini, ya. Suto sebutin aja. Ya. Oke. Nomor HP saya itu adalah 082 336 199 066 itu. Ya mudah-mudahan semua dengan menerima ini diterima positif ya, jangan negatif. Amin. Jangan negatif, walaupun yang negatif juga ada banyak. Yang melihat channel ini ya, dari sebelumnya ada juga kok, dia adalah orang-orang spiritual juga. Oh gitu? Iya. Yang telepon juga orang spiritual juga? Banyak. Mau ngapain tuh biasa, Pak? Ya nggak tahu sharing, nggak tahu ngetes, nggak tahu apa gitu ya. Tapi yang jelas semuanya adalah interaksi sehat. Saya tanggapin semuanya adalah sehat. Walaupun ada yang sekilas dia ngolok-ngolok saya gitu, semuanya adalah begini pokoknya. Semuanya bagus. Walaupun yang kelihatannya negatif, gedabrus lah, itu yang inilah gitu. Bagi saya semuanya adalah positif. Gitu. Oh gitu ya. Ya. Kita tidak boleh lapuk karena lapuk karena air, lekang karena hujan atau balik. Kita harus tahan batin. Kita harus gitu. Oke, di Pak Suto, sebelum kita tutup episode ini, pesan Pak Suto nih dari semua yang kita omongin tadi apa nih kepada yang nonton di rumah? Ya. Kita jangan melihat Pak Suto yang dulu. Kita lihatlah yang sekarang. Pak Suto yang dulu mungkin sejarahnya hampir sama dengan Kanjeng Sunan Kalijogo ya. Kanjeng Sunan Kalijogo yang dulu kan awalnya kan belum mau corah ya, orang nggak bener kan gitu ya. Jangan lihat Pak Suto yang dulu. Pak Suto dulu itu orang nakal sekali gitu ya. Maaf, lihatlah Pak Suto yang sekarang atau yang ke depan. Karena usia kita, pengalaman kita adalah guru terbaik bagi kita. Dan saya yakin, saya punya moto ya. Hari esok harus lebih baik dari hari ini, gitu ya. Hari esoknya lagi juga harus lebih baik dari esok. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, gitu ya. Gitu. Jadi kita jangan surut. Kita harus tetap maju menjadi orang yang terbaik. Jangan pernah berhenti untuk menjadi orang baik. Apapun halangannya, itu loh.
tetap berproses sampai kita kematian menjemput. Sampai kematian, sampai kita dipanggil. Luar biasa. Gue so tau doang tapi nyambung. Oke deh Pak Suto. Sebelumnya saya ini Pak Suto nih mau ngucapin makasih banyak nih Pak Suto. Sudah Oke, terima kasih sama-sama. sudah berkali-kali mengisi di konten saya dan mudah-mudahan banyak manfaatnya baik buat yang nonton maupun buat saya pribadi juga. Iya. Terutama untuk khalayak banyak lah, mudah-mudahan Berguna ya. bermanfaat ya. Amin. Ya udah, kita tutup dulu Pak Suto ya. Iya. Oke, brother. Gua Alfi dari Jelajah Malam dan Pak Suto, kita undur diri dulu sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.